negara itu kadang-kadang nggak bertanggung jawab. Dia yang hutang, negara yang bayar. Kan nggak boleh. Ya. Kan mereka yang melakukan kejahatan, beban bunga dan hutang pokok negara yang menanggung. Iya. Polisi menurut abang bagaimana? Jadi memang negara ini surga bagi perampok. Penjahat keuangan dan ekonomi, perampok bersama sekali. Nah, saya dengan Bang Bursa ini sempat nih bincang-bincang nih masalah kasus skandal mega korupsi Golden Key, yakni KTBLC atau memo yang diberikan oleh Sudomo kepada Edi Tansil. Edi Tansil ini adik Hendra Raharja, obligor BLBI yang ngemplang 1,7 triliun. Sama-sama kedua-duanya buronan yang melarikan diri. Hendra Raharja diadili oleh pengadilan absensia seumur hidup. Sedangkan Edi Tansil dihukum 20 tahun melarikan diri dari penjara Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Ya kan? Nah, kemudian kita membawa masa aksi dari Yogyakarta sekitar hampir 1.000 orang, posko menginap dan titik start long march di HMI Cabang Cilosari, Jakarta. Kita berjalan kaki untuk menuju kantor DPA di mana Sudomo sebagai ketuanya. Karena sampai di Monas kami dihadang oleh aparat berlapis-lapis. Sebagaimana diketahui bahwa DPA ini, kantor DPA yang ada di daerah Merdeka Selatan ini adalah ring 1. Nah, kejadian aksi yang pernah sampai di daerah ring 1 Istana Merdeka pada era tahun 90-an sebelum reformasi itu hanya 2 aksi massa, yakni aksi Golden Key Long March untuk menuntut Edi Tansil dan Sudomo yang dimotor oleh Bang Bursa dan kawan-kawan. Kedua, kasus SDSB. Demikian, ya kan? Bagaimana Bang? Kabarnya Bang? Sehat Bang? Ya, alhamdulillah. Apa kesibukan sekarang Bang? Sekarang ini sehat, walafiat ya. Menjelang senja ini kita mesti berpikir lebih jernih lah, ya, lebih bijaksana lihatin kehidupan ya. Tapi untuk perkembangan politik, demokrasi, ekonomi kita tetap ikuti karena itu udah bagian kita, jiwa, bagian dari hidup aktivis ya. Mesti tahu perkembangan lah, baik dunia maupun domestik gitu, ekonomi, politik, ya macam-macam lah, supaya otak kita terus bekerja ya, jangan cepat pikun. Iya, betul. Jadi kesibukan hari-hari tetap dengan aktivitas, dengan diskusi. Saya sering diskusi, kalau ada undang diskusi saya ikut, ada virtual saya ikut, ngecas otak lah. Iya. Kalau dulu kan posko kita Humanika lu kan, itu memang aktif sekali, poncol di gang kecil. Aktif betul kan ya? Ya, karena kita dulu memang mengembangkan ide demokrasi, karena waktu itu situasi otoritarian ya. Jadi demokrasi perlu kita promosikan untuk supaya melekat di dalam kehidupan mahasiswa maupun generasi muda. Pentingnya hidup demokrasi itu. Nah, baik Bang, kita dapat clue-nya nih Bang. Abang sudah memperjuangkan demokrasi ya kan? Bahkan core aksi Abang itu ya kan konsen untuk mengungkap kasus-kasus kredit macet ya kan? Seperti tadi yang pernah sempat kita ulas tadi kasus Golden Key ya, BLBI ya Bang. Golden Key itu tahun 94 ya? 94, kemudian BLBI Bang ya tahun 2000-an yang telah merugikan negara dan rakyatnya sekian miliar Bang, 144 triliun, dan sampai sekarang masih terjadi kasus-kasus itu Bang ya kan? Bagaimana Abang menguraikan benang kusut ini Bang, agar kejadian-kejadian mengemplang merampok yang dilakukan oleh para taipan dan pejabat perbankan maupun pemerintah ini, kong kali kong mereka ini tidak merugikan kita terus Bang ya? Nah, menurut Abang Bang, jadi gini, kejahatan ekonomi itu selalu, kejahatan ekonomi keuangan ya, itu selalu melibatkan elit. Tanpa pelibatan elit, mafia keuangan tuh nggak mungkin itu terjadi. Misal contoh, kasus Golden Key itu kan karena ada
KTBLC, rekomendasi dari Sudomo waktu itu. Oleh karena itu, kita dulu kan demonstrasi ke DPA supaya Sudomo bertanggung jawab. Bahkan ke rumahnya, Bang. Setelah itu kita ke rumahnya demo kan, dihadang oleh angkatan berbagai angkatan keamanan macam-macam. Kita mau loncat dikepung lah kira-kira gitu. Tapi alhamdulillah pada waktu itu nggak sekeras zaman sekarang, lebih keras dulu. Aparat keamanan dulu tuh kan paling ya kita dikejar di ini ya. Tapi apa namanya, itu menggambarkan bahwa situasi itu sangat otoriter. Nah, jadi karena itu kejahatan ekonomi keuangan itu selalu melibatkan elit. Tidak mungkin enggak. Misalnya BLBI itu kan melibatkan pejabat Bank Indonesia. Kemudian di belakangnya tuh banyak pejabat tinggi, Menkyu macam-macam. Tapi kan biasanya sampai kepada orang-orang kecilnya aja. Kayak BLBI itu kalau nggak salah sampai beberapa direktur yang saya ingat tuh ada Bukan Budiono, ada Hendro apa gitu namanya, saya udah lupa ada berapa. Terus ada 2-3 bi yang dihukum kan nggak bisa. Berapa kerugiannya negara? Kalau seluruhnya sebetulnya 640 triliun begitu, yang menyangkut bank negara dan bank swasta. Beban yang ditanggung oleh sebentar dulu. Yang diungkap itu yang menyangkut bank swasta saja, BLBI yang disalurkan ke bank swasta. BCA, Danamon, kemudian bank apalagi ya, banyak lah pokoknya. Yang bank negara nggak diungkit sama sekarang. Itu lebih kurang 500 triliun lebih. Nah, ini kemana 500 triliun ini? Itu pasti melibatkan banyak petinggi, banyak elit, banyak mafia. Yang diungkap itu yang desa 144 triliun. Itu pun nggak seluruhnya bisa kembali ke negara. Karena dulu ada undang-undang kalau tidak salah, mesti recovery rate itu 35%. Tapi ternyata ada yang 12%, ada yang 15%, 10%. Nah, itulah menyebabkan negara sangat dirugikan. Yang sampai sekarang bunga dan pokoknya itu masih jadi beban negara. Kalau tidak salah, nanti silakan dicek aja, sampai 360 triliun. Sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Bunga dan hutang pokoknya dari 120 triliun. Lebih kurang itu. Nah, jadi memang jadi beban negara, beban rakyat betul sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu di postur APBN kita kelihatan itu kalau mau dicermati. Nah, oleh karena itu kejahatan keuangan tidak akan berhenti, karena dengan cara mudah orang mencuri uang negara itu ya dengan cara persekongkolan begitu. Nanti dengan aparaturnya ada pengamanan di kejaksaan, pengamanan macam-macam, itu selalu melibatkan itu. Jadi misalnya Samsul Nur Salim misalnya kan, zaman Samsul Nur Salim itu tiba-tiba dia kan minta izin berobat ke Jepang, tiba-tiba nggak pulang. Nah, itu pasti ada yang nyuruhnya nggak pulang, ini izin itu. Ya tentu Jaksa Agung dulu kan masuki Darusman kan gitu di Kejaksaan Agungnya, sehingga kita demo berkali-kali Kejaksaan Agung itu menuntut supaya Samsul Nur Salim dipulangkan ke Indonesia. Sampai sekarang menghilang. Ini kan berarti melibatkan aparat penegak hukum. Setelah dia pulang diampuni lagi. Tidak pulang. Dia tidak pulang. Sampai sekarang belum pulang. Di mana dia? Bang, biar tidak lupa nih Bang. Ini orang yang ngemplang Bang. Kong kali kong, kolusi dia. Tapi negara yang menanggung bunga maupun hutang pokoknya Bang, ya kan? Nah, cara memutuskan itu gimana? Ya itu kita tanggung sampai itulah namanya negara itu kadang-kadang nggak bertanggung jawab. Dia yang hutang, negara yang bayar. Kan nggak boleh. Mestinya kan orang hutang uang dibayar uang dong. Ini kan dijaminkan aset, macam BLBI itu kan aset dijaminkan. Kadang-kadang dia hutang 1.000, jumlah asetnya cuma 100. Bodong. Ya, bodong, mungkin banyak bodong juga kan. Kayak Depasena itu kan dinilai oleh Pricewaterhouse waktu itu 0, nihil. Tapi di konsultan lain dinilai sekian berapa triliun gitu loh. Jadi itu yang terjadi, mafia ini mafia. Bukan kerjaan biasa, kerjaan mafia. Jadi kalau sejak ada elit bekerja sama dengan mafia untuk mencolong keuangan negara, ini yang saya bilang dulu zaman itu, saya bilang subversi ekonomi ini. Ini benar-benar subversi ekonomi. Tapi tidak bisa dihukum karena tadi elit. Dia ada aparatnya, ada ini penegak hukumnya, ada petingginya, ada elitnya gitu loh. Ya susah. Ya oke Bang, kan mereka yang melakukan kejahatan
beban bunga dan utang pokok negara yang menanggung. Iya. Polisi abang bagaimana? Apakah negara menghentikan saja? Udah bisa, memang harus ditanggung. Penting kemana? Kecuali ini diburu sampai habis dihukum mati. Sita semua, tapi kan susah juga menyita harta mereka. Sudah nggak ada lagi. Yang dulu, kalau kalian masih ingat, BLBI dulu kan, BLBI itu kan sudah begitu dijual kemana-mana, dia buyback, beli kembali melalui berbagai nama perusahaan. Padahal orang itu sendiri, pemiliknya sendiri. Dapat murah lagi. Iya, murah. Itu bilang tadi tingkat recovery-nya bisa 15%. Padahal undang-undang 35% pada waktu itu. Di buyback yang dia sudah merugikan negara 1 triliun misalnya, dia buyback 100 miliar. Enak betul. Iya itu. Jadi memang negara ini surga bagi perampok. Penjahat keuangan dan ekonomi, perampok bersama sekarang. Nah, sedikit bang, kalau ini negara ini surga bagi perampok kan itu di zaman yang tidak kondusif, bang. Zaman misalnya otoriter, zaman ya negara itu memang ngaco sewenang-wenang, ya kan? Yang kita tentang, bang, misalnya terjadi kasus BLBI, dan Jiwasraya itu juga gitu. Kasus Tansil, ya kan? Oke, tapi kan kita sudah reformasi, bang. Kok ini terjadi terus gitu, bang? Lebih gawat. Lebih gawat lagi, bang. Ya kan? Ya, tetapi Soeharto dia 32 tahun berkuasa. Dia bisa menggunakan teori hukum saya adalah raja, ya kan, bang? Meskipun dikemas dengan sebagai negara republik, ya, bang. Dia bisa berubah semaunya. ETBLC Sudomo bisa berlaku, ya kan? Nah, sekarang, ya, bahwa kita akan mengevaluasi, ya kan, perjalanan Orde Baru, ya kan, kita akan menjalankan reformasi yang tuntas. Tapi kok masih berlaku terus, terjadi terus nih, ini kita sudah berjuang nih demokrasi, kelemahan kita itu satu terapi, ya bukan terapi, ya terapi penegakan hukumnya ringan, ya. Misalnya ada orang korupsi 1 triliun kena cuma 2 tahun. Korupsi 500 miliar kena cuman setahun 6 bulan. Nanti sampai MA bisa dikurangi lagi. Jadi tingkatan lembaga hukum kita ini mudah goyah gitu, mudah disogok, mudah disuap. Iya. Itu kelemahan kita. Jadi sebetulnya kalau misalnya orang korupsi misalnya ada kasih minimal, ya misalnya korupsi minimal 50 miliar misalnya, ya hukumlah misalnya 30 tahun. Jangan kurang dari 30 tahun. Di atas 50 misalnya 50 tahun. 1 triliun hukum mati. Kurasa nggak ada orang mau korupsi.